Yo, bolo-bolo kembali lagi bersama saya Aji Bila di segmen yang ngebahas tentang berbagai macam fauna di dunia aquascape. Apalagi kalau bukan segmen Basah Mas, bahas satwa akuatik hari Minggu di Aquascape Salatiga. Yo bolo-bolo semua, gimana kabarnya hari minggunya meskipun sedang ini lockdown kecil-kecilan, lockdown sugro, tetap semangat ya, daripada kalian dolan-dolan dan gak karuan genah bahwa virus menyebar kemana-mana, mending nontonin YouTube Aquascape Salatiga. Insya Allah kita kedepannya akan upload yang lebih sering, lebih bermanfaat dan lebih berfaedah. Bersama saya Aji Bila, si Aqua Barbar, yang akan menambah wawasan kita semua tentang berbagai macam satwa-satwa yang biasanya dipakai di aquascape, supaya aquascape kalian itu tambah asoy, nggak norak gitu. Bolo-bolo semua juga bisa follow Instagramku di @ajibela kalau kalian mau tanya-tanya, mau request, Mas bahas ini dong di segmen selanjutnya gitu. @ajibela ya, di follow, bisa di DM. Oke, fauna yang akan kita bahas di episode kali ini adalah ikan yang baru bangun tidur. Kok bisa? Soalnya ikannya matanya merah. Ikan red eye tetra. Ikan red eye tetra, ikan ini sudah sangat mainstream banget ditemukan di toko-toko akuarium atau toko-toko aquascape kesayangan bolo-bolo semua. Bahkan sebelum zaman aquascape itu sangat booming, itu ikan ini juga sudah dijual di berbagai macam toko karena juga sudah sangat mainstream sebenarnya. Tapi jarang juga orang yang tahu ini iwak opo, iwak cilik ini. Ikan ini di pasaran biasa disebut dengan nama ikan red eye tetra atau red eye atau mata merah atau lamb eye tetra. Ada juga yang nyebutnya yellowback morgansia, yellowback morgansia atau yellowhead tetra. Ciri-ciri dari ikan ini adalah matanya itu merah, kemudian badannya silver, buntutnya hitam. Kemudian dengan proporsi badan yang agak gempal kayak Nicki Minaj. Nicki Minaj ki gempal apa ya? Kayak kano, Wayne Rooney, kayak Diego Armando Maradona. Bahkan sering-seringnya kita temukan di pasaran itu dia dijual dalam varian yang balon. Jadi jarang banget ditemukan di pasaran ikan ini dengan varian yang lurus kecil ramping, nggak ada ya. Memang bawaannya dari alam juga udah agak gembal gitu tadi. Ikan yang memiliki nama ilmiah Munchausia sanstevilomenae, angel men jenenge dah, itu bisa berukuran sampai 78 cm. Jadi termasuk ikan tetra yang berukuran medium. Umurnya bisa 5 tahun kalau dipelihara di aquascape. Asalnya dari aslinya Bolivia, Brasil, Paraguay, Peru. Perangainya itu sebenarnya damai. Kemudian untuk zona berenangnya dia itu berada di zona tengah sampai top. Jarang banget di zona bottom. Ikan ini paling bagus dipelihara di ukuran tank 20 galon atau 80 literan gitu. Kemudian dietnya itu omnivora. Perawatannya dia itu cukup mudah. Jadi biasanya ikan ini pun dimasukkan ke akuarium yang bukan aquascape, dimana biasanya kan orang-orang itu beli ikan sing ora matinan. Orang-orang beli ikan sing gampang dipelihara lah. Ikan ini termasuk ikan yang gampang dipelihara. Red eye tetra itu untuk parameter airnya itu cukup rentang luas karena di alamnya itu konon katanya ya fluktuatif banget parameternya, naik turun. Jadi dia itu kayak beradaptasi gitu, memiliki ketahanan tubuh di parameter yang berbeda-beda karena pH-nya itu bisa 5,5 sampai 8,5, sangat luas ini rentangnya. Kemudian GH itu bisa sampai 25 derajat GH. Kemudian suhu dari 23 derajat sampai 20 derajat Celcius. Dari angka-angka aja udah kebayang toh
betapa sangarnya dia dalam untuk parameter airnya. Nah, kematian ikan ini di aquascape itu biasanya karena iku mau ngawur amonia nitrit biasanya gitu. Tapi untuk parameter dia itu cukup luas dan tidak gampang stresan. Karena sifat tahan bantingnya ini, ikan ini menjadi salah satu ikan favorit orang-orang yang baru mulai hobi aquascape. Wah, taruhin ikan-ikan agak kecil gitu. Nah, kadang kesalahannya ikan-ikan ini juga dicampur sama ikan-ikan predator. Yojo, tank matchnya seharusnya ikan ini bisa dicampur dengan tank match dari jenis-jenis ikan tetra yang lainnya. Ikan ini sama seperti ikan tetra, harus dipelihara secara schooling, paling tidak adalah setengah lusin, 6 lah. Tapi biasanya aku beli, kalau beli 10 itu kalau pemula nanti biasa bisa hidup 7 atau 8, yang 2 biasanya melompat atau meloncat kemana-mana. Sama seperti jenis ikan tetra yang lain, dia itu kalau tidak dipelihara secara schooling kadang dia itu kayak kayak muncul sifat stresnya, suka gigitin sirip ikan lain. Kadang juga beberapa akuaris itu juga melaporkan bahwa ikan ini kadang suka gangguin ikan-ikan yang lain, ikan-ikan yang lebih santuy kadang digangguin sama dia. Untuk setup yang paling disukai oleh ikan ini, soalnya ikan ini kemarin curhat sama aku, dia itu paling suka dengan settingan yang lampunya tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi, jadi agak-agak low ke medium gitu. Kemudian substratnya kalau bisa pakai soil, selain warnanya hitam yang disukai oleh ikan ini tambah menjadikan tubuhnya kontras, itu soil juga bisa membantu buffer pH. Meskipun ikan ini juga merupakan salah satu ikan badak ya yang bisa mentolerir berbagai macam parameter air. Red eye tetra ini tidak suka dengan arus yang terlalu kencang, nanti dia bisa kawur. Apalagi red eye tetra yang jenisnya balon ya, walah nanti dia kawur. Tertiup kawur kanginan gitu. Kemudian untuk hardscape-nya sama seperti jenis tetra lain, nggak butuh banyak tanamannya, ada tempat-tempat sedikit untuk bersembunyi karena ukurannya ini cukup relatif besar dibandingkan jenis-jenis ikan-ikan nano yang lainnya. Ikan tetra yang lain dia itu membutuhkan tangki yang kurang lebih ya 70 literan ke atas. Jangan di nano tank karena ya kadang muncul sifat stresnya dan malah bikin keki gitu loh. Untuk perawatannya paling enggak nanti seminggu sekali digantilah 25% untuk airnya. Untuk pakannya dia ini termasuk omnivora yang enggak rewel, mau dikasih makan apapun, mau dikasih makan pelet oke, pakan fresh hidup juga mantap jiwa, dari artemia, dari daphnia, kemudian cacing-cacingan hidup, serangga yang kadang suka nempel-nempel di akuarium itu kadang juga dimakanin. Udang ya jelas dimakan, bukan jelas dimakan kalau muat dengan ukuran mulutnya, apalagi kalau dia itu posisi lapar. Ada udang yang berenang-renang pasti bakalan disikat. Oke, mungkin itu dulu pembahasan kita tentang red eye tetra atau tetra mata merah di episode Bahasa Mas minggu kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jangan lupa ya untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini terus berkembang dan Aji Bila tambah semangat bikin konten-konten yang anti mainstream. Oke, itu dulu, saya Aji Bila pamit undur diri. Salam teleskopis dari Salatiga dan ciao, pow pow.